Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Aisyah dari Universitas Pamulang semester 2, Prodi PPKN. Saya sedang bersama Silvana Atelia dari Fakultas Universitas Cendekia Aditama semester 5, Prodi Pendidikan Agama Islam. Ya, jadi Aisyah di sini akan mewawancara Silva tentang beberapa pertanyaan tentang tata usaha. Yang pertama nih, apa sih yang Silva tahu nih tentang peradilan? Jadi peradilan itu adalah proses yang dilakukan di pengadilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Jadi peradilan itu dilakukan dengan menerapkan hukum dan menemukan hal-hal yang janggal. Pertanyaan kedua nih, kalau menurut Caca, kekuasaan peradilan itu seperti apa? Jadi kekuasaan peradilan adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Jadi kekuasaan peradilan itu dijalankan oleh dua pengadilan sebagai badan atau instansi resmi yang memeriksa pengadilan dan memutus perkara. Jadi ada beberapa fungsi. Yang satu, menyelesaikan sengketa antara individu, organisasi, atau orang individu dan pemerintah. Jadi ada dua, memutuskan sengketa kewenang lembaga negara, memutuskan pembubaran partai politik, dan memutuskan perselisihan hasil pemilu, dan memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat. Selanjutnya nih, pertanyaan ketiga, kalau misalkan ada sengketa tata usaha nih, kita nyelesainnya di mana sih? Kalau menyelesaikannya itu ada dua cara ya, yaitu upaya administratif berupa keberatan dan bandingan administratif, dan dua, mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN. Oke, selanjutnya pertanyaan keempat nih. Kalau apa sih yang Caca ketahui tentang PT-UN? Jadi PT-UN itu pengadilan khusus yang berwenang untuk mengadili sengketa tata usaha negara. Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang muncul akibat keputusan atau tindakan yang dilakukan oleh badan atau pejabat pemerintahan. Jadi PT-UN itu memiliki peran penting dalam sistem peradilan Indonesia karena mereka, satu, menjaga keadilan, dua, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, yang ketiga, memastikan kepatutan terhadap hukum PT-UN. Oke, sekarang pertanyaan terakhir nih, pertanyaan kelima. Kalau menurut Caca sendiri, peradilan di Indonesia tuh gimana sih? Udah adil apa gimana? Sebenarnya kalau peradilan di Indonesia itu belum sepenuhnya adil ya. Yang pertama itu kayak diskriminasi dalam penegakan hukum atas berdasarkan apa, ras atau status-status sosial atau golongan republik atau politik. Yang kedua itu kayak korupsi yang merajalela dan munculnya beberapa aksi potensi terhadap aparat penegak hukum di berbagai negara. Sebenarnya kalau dibilang udah adil apa belum, itu belum sepenuhnya adil ya. Ada juga yang masih kurang berkeadilan. Wawancara kita dengan Silva, untuk pertanyaannya terima kasih sudah dijawab dengan bagus. Perkenalkan, saya Siti Aisyah dari Prodi PPKN semester 2 dari Universitas Pamulang. Selanjutnya saya bersama dengan siapa? Halo, aku Linda. Dari mana nih? Aku dari pegawai di salah satu dinas di Kota Tangsel. Kalau boleh tahu udah berapa lama nih kerja sebagai pegawai negeri? Belum lama sih, masih baru 1 tahun lebih. Oke, aku mau nanya beberapa hal nih tentang pegawai negeri atau tata usaha negara. Boleh nggak? Boleh. Aku punya pertanyaan ya Kak. Yang pertama, aku mau tanyain, Kakak tahu nggak sih apa yang Kakak pahami tentang peradilan? Yang aku ketahui tentang peradilan itu proses penegakan hukum yang dimana penegakan hukum itu dilakukan di pengadilan tepatnya. Terus kalau yang pertanyaan selanjutnya, ya apa sih kami tentang kekuasaan peradilan? Yang aku ketahui gitu ya, tentang kekuasaan peradilan itu kekuasaan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya seperti peradilan agama dan lainnya. Selanjutnya pertanyaan, kalau terjadi sengketa tata usaha nih Kak, gimana cara menyelesaikannya? Mungkin ada upaya seperti upaya administratif dan upaya pengajuan di peradilan tersebut. Terus
apakah pengadilan petun sudah kakak ketahui? Aku belum begitu ahli secara mendalam, jadi aku cuma apa ya luar-luarnya aja. Yang jadi yang aku tahu itu terkait petun itu adalah peradilan tata usaha negara yang dimana peradilan itu terkait apabila ada sengketa terkait tata usaha negara atau administratif tata usaha. Ini pertanyaan terakhir, menurut kakak sendiri nih peradilan di Indonesia itu udah adil belum sih dengan peradilan yang ada di Indonesia? Aku belum sepenuhnya adil ya, karena kita lihat sendiri nih sekarang masih banyak yang pandang umum yang dimana masih tumpul ke atas tapi tajam ke bawah, dan akhirnya juga seperti kasus-kasus korupsi kan, yang dimana juga pelakuannya kepada kasus korupsi dimana pelakuannya belum adil. Jadi menurut aku peradilan Indonesia itu belum sepenuhnya adil. Jadi kalau pendapat kakak nih gimana sih caranya biar hukum di Indonesia itu adil? Ya itu kerjasama dengan pihak hukum yang dimana harus sesuai dengan undang-undang juga yang berlaku. Jadi tidak apa ya, tidak harus yang tadi tidak harus tumpul ke atas, tapi tajam ke bawah. Jadi harus benar-benar sesuai dengan undang-undang yang terkait hukum yang berlaku. Kalau menurut aku pribadi. Terima kasih untuk dukungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulia Monika, saya semester 2 dari Prodi PPKN di Universitas Pamulang. Selanjutnya di sini ada narasumber kami. Boleh diperkenalkan, Pak? Oke, selamat pagi. Nama saya Meven, saya dari NTT. Kebetulan di sini lagi melatih. Jadi adalah mahasiswa ini. Selanjutnya kami ada beberapa pertanyaan. Mungkin dari pertanyaan pertama, saya akan bertanya, apa sih yang Bapak ketahui tentang peradilan di Indonesia? Oke, kalau peradilan di Indonesia itu merupakan salah satu cabang kekuasaan, ya, kekuasaan negara yang berperan dalam menjaga hukum dan keadilan. Badan peradilan tertinggi di Indonesia itu seperti Mahkamah Agung yang berwenang sebagai pengadilan tingkat kasasi dan pengawasan. Ya. Baik, untuk selanjutnya apa yang Bapak ketahui tentang kekuasaan peradilan? Kalau kekuasaan peradilan di Indonesia merupakan salah satu cabang kekuasaan negara yang berperan dalam menjaga hukum dan keadilan. Ya, adapun di situ ada struktur-strukturnya. Ya. Ada seperti Mahkamah Agung itu peradilan tertinggi. Ya, jadi ada Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi. Kalau Mahkamah Konstitusi itu berwenang memutuskan perkara konstitusi sebagai pengujian undang-undang. Kalau Mahkamah Agung kan kasasi, pengawasan. Ada pengadilan tinggi dan pengadilan negeri. Itu secara strukturnya. Pertanyaan ketiga, kalau terjadi sengketa tata usaha negara, bagaimana sih cara Bapak untuk menyelesaikannya? Untuk penyelesaian sengketa tata usaha negara itu ada beberapa tahap yang harus kita lalui. Ya. Ada pengajuan keberatan pertama, yaitu dari pihak yang merasa dirugikan, dia mengajukan keberatan. Terus yang kedua itu kita melalui pengadilan tata usaha. Ya, dari tata usaha kita naik ke pengadilan tata usaha negara lagi. Yang lebih tinggi sedikit itu ada pengadilan tinggi tata usaha negara. Ya. Dan dari situ kita masuk ke Mahkamah Agung untuk menyelesaikan sengketa yang Apakah sebelumnya Bapak sudah mengenal pengadilan PT-UN atau mengetahui tentang pengadilan PT-UN? Kalau PT-UN itu kan peradilan yang memutuskan seperti memeriksa sengketa tata usaha negara yang sering kita lihat di berita-berita itu kan sebenarnya ada sistem di pilkada apa segala macam atau ya semacam itu lah untuk pengadilan pemutusan khusus untuk apa memeriksa memutuskan lah masalah tata usaha negara.